Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Saksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ada gue Herjino Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ya di bahasan hari ini. Setiap jam 4 sorenya kita akan coba bahas banyak tema di ruangan ini di podcast Saksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan seperti biasa juga kita punya banyak platform yang teman-teman bisa saksikan untuk kita podcast hari ini, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Semuanya @partaiprindo, gampang banget tinggal dicari @partaiprindo, dan juga RCTI Plus, Okezone, Sido News, inews.id, serta websitenya Partai Perindo. Jadi kurang lebih ada 10 platform ya teman-teman bisa saksikan, mau nonton di mana monggo. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai hutan Indonesia yang jadi banyak sekali. Kita tahu PR-nya, kita negara tropis ya, salah satu hutannya terbesar di dunia, dan ya kita punya problem kalau tiap tahun. Dulu ada yang namanya ya asap segala macam, tapi lately udah lumayan better mungkin, tapi nanti kita bahas. Nah, temanya hari ini yaitu terkait miris hutan Indonesia semakin rusak, solusinya bagaimana. Nah, untuk membahas ini saya kedatangan narasumber langsung ya. Beliau adalah Bacalek DPR RI Dapil Jateng 3 Partai Perindo. Ada Bang Trans Toto Handadari. Ya. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam. Aku Masih manggilnya banyak. Bang Trans ya. Apa aja? Apa aja ya. Yang penting jangan Pak Ijo. Baik, Bang. Tadi Abang juga Bacalek di PRI, tapi sebelumnya tadi saya ngobrol sama Bang Trans. Kenapa kita bicara mengenai hutan? Ternyata dunia perhutanan ini Bang Trans sempat geluti ya dulu ya. Bukannya sempat. Seumur hidup saya. Seumur hidup ya. Oke. Dulu kalau backgroundnya apa Bang? Kenapa terlibat jubir juga ya di? Ya, saya orang hutan dari awal, tapi saya anak tentara yang tidak pernah mengenal hutan. Tetapi saya mulai memahami, mencintai hutan. Jadi background saya ya orang hutan. Dari saya lulus ke sekolah sampai sekarang. Saya ambil mulai insinyur, BSc insinyur, master sampai doktor kehutanan. Jadi saya emang orang hutan betul. Sangat concern ya dengan kondisi hutan di tanah. Sangat, tentu sangat. Ya. Dan hutan kita sekarang kondisinya tidak bagus. Tidak bagus. Oke, itu sesuai tema kita yang kita akan coba bahas hari ini. Tapi sebelumnya Bang Trans Toto, mungkin kita bicara mengenai Jateng dulu nih. Ya, Jateng. Ya, Blora Raya kita sebutnya. Ya. Wilayah mana aja Jateng 3 itu? Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan. Isinya hutan semua. Karena di tempat kabupaten itu ada 9 KPH. KPH itu Kesatuan Pembangunan Hutan. Dan saya adalah Direktur Utama Perhutani se-Indonesia dulu. Jadi itu tempat saya wilayah. Tempat saya mengibarkan bendera, menjual 1 pohon 1 miliar ya di situ. Jadi saya pernah masuk CNN sebagai penjual pohon termahal di dunia. 1 pohon 1 miliar. Ya, tapi hutan tadi dari Cebu. Oh enggak, itu penting sekali. Oh, sangat penting. Iya, itu karena paru-paru. Bukan hanya paru-paru. Hutan itu saya sebut sebagai inti lingkungan hidup. Orang tidak akan bisa hidup tanpa hutan. Memang hutan itu orang bilang hanya kayu. Tapi tidak, sebenarnya hutan dengan lingkungan itu menyatu. Bahwa di mana ada siklus hidrologi, ada perputaran air, dan dipanasi dengan matahari, dan disediakan oleh lautan. Itu berpadu dengan hutan. Dan orang tidak bisa hidup tanpa hutan karenanya. Nah, hutan Indonesia itu nomor 3 terbesar di dunia. Nomor 1 Brasil. Nomor 2 itu saya lupa, Kongo, baru Indonesia. Baik, Bang, sebelum kita bicara hutan, dan tadi Abang luar biasa ya, pengalaman, knowledge-nya juga. Tapi sebelum kita bicara hutan, kita bicara dapil dulu. Oh iya, jangan lupa. Jadi kalau Juno boleh tahu, ketika Bang Trans Toto tadi kan background-nya memang sangat hutan ya, akhirnya sekarang terjun ke politik. Apa yang menjadi turning point-nya? Kalau dari seorang Bang Trans Toto mau ke parpol. Politik itu yang saya benci. Jadi tahun-tahun waktu itu kita dipaksa berpolitik, karena saya pegawai negeri Golkar. Kemudian saya masuk ke dalam politik karena saat itu dikatakan saya ada banyak musuh. Saya biasa nulis, saya ini penulis di koran Kompas, di mana-mana
Tapi tulisan saya itu tidak menyenangkan semua orang, banyak orang ya. Sehingga ada yang mengatakan, kamu keluar dari departemen, masuk politik, kamu menteri. Itu kebahagiaan kalau dibilang begitu, yang bergerindasi. Tapi sebetulnya mungkin tidak segitu mudah. Nah, akhirnya saya di Golkar. Di Golkar saya menjadi tim ahli untuk Balitbang, di mana saya adalah wakil ketua umum Badan Litbang Partai Golkar. Tapi tidak lama, karena kemudian tahun 2009, saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga saya tidak mau berpolitik. Anti politik pokoknya, karena sampai saya bilang, ngapain kamu nyalek, keluar duit banyak hanya untuk jadi orang tidak disukai. Karena kalau masuk DPR itu artinya tidak disukai. Tetapi setelah saya berpikir berkali-kali, kenapa orang kehutanan tidak pernah berpikir berpolitik? Karena politik itu punya power. Hanya politik yang punya power 3 macam, yaitu mengadakan penganggaran, pengaturan, sampai pengawasan. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan itu, kita salah. Makanya saya menulis politikus rimbawan. Tidak laku juga. Sekarang saya akhirnya berteriak-teriak di podcast dan sebagainya, bahwa orang rimbawan itu kalau sekarang hutan rusak, itu dosanya orang rimbawan. Karena dia tidak mau berpolitik, dia nggak peduli dengan hutan. Akhirnya hutan rusak, sekarang rusaknya 60 juta hektar. Itu kalau diuangkan 7.500 triliun. Bayangkan Mas Juno, kita bayangkan duit 1 juta aja seneng, apalagi triliun. Itu 7.500 triliun itu kerusakan hutan kita. Dan itu tidak pernah dianggarkan dengan baik, hanya sekedarnya. Pokoknya program. Jadi latar belakang Bang Toto bahwa harus masuk ke sistem agar ada perbaikan tadi ya. Karena kalau selama ini kan di luar. Betul. Saya punya LSM, mungkin ada 5-7 LSM. Saya ketua Yayasan Peduli Hutan Indonesia, Yayasan GNI, semuanya macam-macam. Termasuk Yayasan Ular Berbisa, saya ketuanya. Tapi saya kalau ngobrol tentang apapun, kan ular itu bagian dari hutan juga ya. Betul. Itu saya hanya dianggap ngomong di warung kopi, nggak ada nganggap sudah. Artinya ngomongan warungan. Harus berpolitik. Saya mulai berteriak, kita masuk politik. Saya sempat membuat puisi, bagaimana saya menjajakan asongan di perapatan-perapatan dan tidak laku karena jualannya partai. Jadi saya itu akhirnya saya pelopori masuk politik. Masuklah politik, saya harus milih politik yang bagus. Saya bikin partai, namanya Partai Hijau. Partai Hijau. Udah bikin. Kemudian udah punya duit. Jadi akhirnya menyerah lagi. Akhirnya dipanggil partai yang lain, pikir-pikir, ya kalau dia cukup kuat uangnya, kalau enggak gimana? Nah, akhirnya pilihan jatuh ke Perindo. Di Perindo saya merasa nyaman. Pertama, Perindo itu harus dipilih. Jadi kalau ada di sini adalah orang Perindo itu beruntung. Perindo itu partai yang bersih, yang tidak atau belum punya dosa. Kemudian partai yang memiliki kecintaan kepada hutan. Perindo. Bapak tanya nanti Pak Ratanu tahu ada orang yang menangani hutan dan lingkungan di Perindo. Yang lain nggak ada. Meskipun di yang lain saya pernah buat platform Golkar. Ini item ya bicara lingkungan hidup ya, hutan. Banyak orang ya kalau kita lihat di beberapa partai platform terlalu seksi orang lihatnya. Akhirnya yang ditinggalkan, padahal ini salah satu. Jadi hutan itu sangat dibutuhkan karena dia adalah sebuah sistem pendukung kehidupan. Tanpa itu tidak bisa. Bapak bisa nggak tidak minum oksigen atau kekurangan air atau yang lain atau kebanjiran, sakit kita kan. Nah, disitulah kepentingan yang sangat harus kita jaga bersama. Tapi orang lain melihat hutan itu menjadi semacam harta karun. Sehingga muncullah orang kaya-kaya dari hutan. Nah, orang kaya dari hutan, DPR tidak pernah mikirkan, rusaklah semua. Sekarang sudah terjadi Indonesia sebagai nomor 3 paru-paru dunia, tetapi kerusakannya nomor 1 dunia. Jadi sempat 2 juta sekian per tahun. Nah, Bang Trans, kalau kita bicara mengenai Bang Trans itu kan sebut di awal bahwa saat ini kita tidak baik-baik saja hutan kita. Apa sih yang harus khususnya masyarakat pahami ketika kita bicara hutan? Seberapa buruk keadaan hutan di tanah air sejauh ini? Rakyat kita semua tahu sebetulnya, tetapi mereka juga tidak care karena hutan kita terlalu luas. 143 juta hektar, kalau baru rusak 60
atau 60 juta itu masih banyak, masih 100. Karena rumah kita cuma 230 meter persegi misalnya, jadi gede. Nah, itu mereka tidak terlalu care karena semua ada. Tetapi kalau sudah paham, seperti misalnya di Pati ya, daerah Pati itu daerah dapil saya. Itu di Gunung Kendeng, di daerah Sukolilo, itu relatif hancur. Sebelum Gus Dur jadi presiden, kita punya Gunung Muria juga hancur. Jadi itu salah satu. Dan sekarang yang ada cuma jagung dan sebagainya. Kalau kita tanami hutan, mereka anggap kita makan apa? Kita nggak akan makan kayu, kita makan jagung. Bener sih. Tapi harusnya di mix ya. Kebutuhan hutan itu harus sekian dan untuk tanaman sekian, untuk produksi sekian. Tapi itu tidak pernah dipikirkan. Jadi rusak. Salah satu yang contoh tadi di Pati tadi. Ya, Pati. Ya. Berarti ini juga nantinya item atau hal yang akan coba Bang Trans perjuangkan ya. Harus kita mulai masuk Pati, juga daerah sekitar Cepu, itu banyak sekali. Jadi yang merusak itu satu, karena memang pemerintah bukannya tidak care, pemerintah juga bekerja keras pasti, saya pemerhati juga, tetapi rakyat itu sendiri susah dijak ngomong, karena tuntutan perut. Sehingga Pak Jokowi misalnya membuat sebuah kebijakan yang bagus, yaitu membuat sejahtera masyarakat melalui lahan hutan. Tetapi caranya harus diperbaiki. Tapi itu harus kita dukung. Jadi kalau dari cerita ya Bang Trans tadi, banyak masyarakat yang mungkin literasinya ya, mungkin knowledge-nya ya. Mungkin bukan hanya rakyat, tapi bukan penjajah istilahnya, pemangkunya itu tidak memahami. Sehingga itu bahkan tidak menguntungkan. Dan karena komunikasinya juga ke publik juga. Tadi akhirnya masyarakat juga nggak paham. Sekarang orang bilang soal kebakaran, mungkin di Jawa jarang. Kebakaran itu kan di Riau, Sumatera, itu rakyat. Jadi bukan oleh pengusaha, itu sekarang suka keliru. Kebakaran di luar Jawa itu bukan pengusaha tapi oleh rakyat karena perut. Dia harus menyiapkan lahan untuk makan dan pohon-pohon itu ditebangi, dibakar, akhirnya merembet kemana-mana. Tetapi bukan berarti juga rakyat, banyak orang lain, pengusaha juga mengambil, mencuri juga. Tetapi di Jawa, kembali ke dapil saya, di dapil saya itu adalah dapil yang memiliki kekayaan 40% dari hutan di Jawa. Jadi saya kenapa berada di situ? Karena saya ini raja hutan. Jadi raja hutan tuh ya termasuk monyet juga saya. Saya tinggal di hutan dan saya sedih bahwa di rumah tempat saya sekarang tinggal di kerajaan saya ini Kendeng rusak, Sukolilo rusak, Gunung Muria rusak, di Cepu sudah merusak, Bojonegoro yang dulu tempatnya hutan sekarang tidak ada hutan, sudah nanam lagi. Artinya menjadikan. Dan ini tidak boleh dibiarkan, harus diberi contoh. Jadi contohnya tidak bisa juga menyuruh orang untuk hanya makan jagung tok, tapi bagaimana membuat kombinasi antara jagung, juga tanaman keras, buah-buahan, padi dan sebagainya. Lah ini harus diatur sebetulnya. Dan ini tugas kami, kayak saya nanti kalau saya insya Allah jadi di DPR, ikut memikirkan bagaimana hutan yang rusak itu dia dibantu ditanam sedikit demi sedikit, tidak dibiarkan tok begini sekarang. Satu, yang kedua diawasi, karena pengawasan ini penting, karena banyak orang menggunakan hutan untuk mencari kesenangan. Jadi banyak orang kaya itu karena hutan, Pak, itu semua tahu. Di Indonesia itu orang dulu tahun 70-an orang bisa beli kapal terbang itu karena jual kayu, mencuri kayu. Dan yang mencuri bukan hanya pejabat, bukan pengusaha saja, semua. Saya katakan itu berjamaah. Ya semuanya, saya nggak usah sebut satu-satu, nggak usah sebut polisi atau apa. Semua orang yang berkaitan dengan hutan merasa terlibat, mereka hidup berjamaah untuk mengambil kekayaan hutan. Nah kemudian yang terjadi adalah sekarang ini pemanasan global. Ini juga terjadi dan saya bukan orang yang setuju. Saya termasuk orang yang tidak peduli, yang tidak care dan tidak punya keyakinan. Saya menganggap pemanasan global itu mengada, tetapi itu fenomena. Tetapi saya setuju untuk diperhatikan kenapa pemanasan global itu tidak bisa baik kalau tidak ada tanaman. Hutan rusak semua. Itu masalahnya. Kalau dari semua permasalahan Bang Trans tadi kita sebutkan terkait hutan,
saat ini kalau Bang Trans lihat, apakah pemerintahan yang sekarang sangat concern dengan ini dan ada perbaikan nggak sih Bang? Kalau sebetulnya pemerintahan yang buruk itu terjadi tahun 70-an. Okay. Itu terjadi penebangan bukan liar tapi terencana tapi tidak halal. Jadi banyak orang bukan mencuri karena ya kelakuan manusia aja lah. Mungkin manusia kita. Tapi perbaikan itu dari zaman Pak Harto semua sudah ada. Sudah ada tapi tidak intens karena orang DPR tidak peduli. Malah banyak orang DPR yang terlibat kasus-kasus hutan. Ini kan kelihatan sekali. Nah, zaman sekarang Pak Jokowi misalnya, kita sebut saja Jokowi. Pak Jokowi itu orang hutan. Adik kelas saya jauh dan saya bangga dengan dia sebagai seorang pemimpin yang memang luar biasa. Tetapi di bidang kehutanan pembantunya banyak. Beliau satu manusia menghadapi ribuan kasus. Tentu hutan itu bukan prioritas menurut dia. Itu menurut dia ada Menteri Kehutanan dan sebagainya. Lah, jadi kalau terjadi sebuah kebijakan yang pelaksanaannya tidak bagus, bukan Pak Jokowi yang salah. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan menteri dengan yang lain itu tentu banyak yang positif. Hanya saat ini banyak kegiatan yang mungkin perlu direvisi, diperbaiki. Nah, itulah mudah-mudahan Pak Jokowi ke depan lebih baik, apalagi penggantinya nanti ya. Gitu. Oke. Nah, tapi begini, Bang, kalau kita lihat juga nih, kalau bicara IKN, banyak orang kan pro kontra, dipindahin gitu. Ada yang bilang bagus, tapi di satu sisi juga, ini kan juga buat lingkungan hidup juga katanya menggusur wilayah sana lah yang tadinya mungkin ada habitat yang hewan segala macam. Kalau di sudut pandang Bang Trans yang bergelut di dunia hutan sejauh ini, langkah ini bagus nggak sih sebenarnya? Langkahnya kan bukan dari soal hutannya, tapi pemindahan ibu kota itu ada kepentingan. Konsepnya, ada kepentingan yang tidak bisa ditunda. Bahwa Jakarta katanya bisa tenggelam. Ada yang bilang saben tahun sekian meter. Mungkin itu mau kosong juga, tidak benar. Semua itu tentu ada tidak benarnya, ada benarnya. Tapi bahwa Jakarta sudah padat, iya. Dan bahwa itu kalau dipindah ke Kalimantan secara politis lebih bagus, karena Kalimantan merasa dia menjadi yang punya ibu kota. Jangan orang Jawa terus ya. Nah, saya itu orang Jawa asli, jadi bangga terus. Tapi kan kasihan, mereka tuh merasa nggak punya sesuatu. Tapi ternyata pembangunan sudah merata. Dan IKN itu memang patut didukung karena memang dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi lain-lain bagus dan dipersiapkan. Jakarta negeri bagus, besar, tapi itu tidak disiapkan. Saya pernah berdebat dengan seorang Amerika saat saya berdebat dengan dia karena dia mengatakan dengan keras Jakarta itu hutan tanpa perencanaan. Saya marah, saya bilang semua direncanakan. Itu kata saya, tapi akhirnya sadar, ya benar juga ya. Ngawur kabeh ini. Nomornya depan saya 28, sebelah ini 900. Ini gimana sih ini contoh. Tapi itu kemudian menjadi pikiran bahwa ibu kota apabila dipindahkan IKN ke Kalimantan menjadi sentralnya Indonesia, mungkin akan bagus. Bang Trans, mungkin satu Bang sebelum kita tutup diskusi. Bicara harapan ini, saya senang sekali ada sosok gitu ya, Bang Trans dengan visi misinya, bicara lingkungan hidup, hutan, karena nggak banyak orang yang padahal manusia semuanya tergantung sama alamnya. Harusnya kita semua concern, kita semua paham bicara hutan, betul. Hidup. Apa yang harapan Bang Trans nanti ya ke depannya ketika mungkin insya Allah nanti dipercaya, apa yang akan dilakukan, langkahnya terkait hutan, kebijakan seperti apa? Satu yang paling penting, bahwa kecurangan atau korupsi itu terjadi yang merusak kehidupan. Hutan itu tidak akan rusak kalau kita juga tidak rusak. Itu saya ahli hutan. Jadi saya mengerti benar hutan itu rusak karena manusia. Dan manusia itu adalah orang hutan sendiri yang merusak juga. Nah, kita perbaiki diri kita. Saya tahun 2013 sudah setelah pensiun, saya mendeklarasikan gerakan budaya no cheating Indonesia. No cheating. Ini bahasanya agak aneh. Saya waktu sekolah di Amerika, saya terkesan dengan guru saya mengatakan kita no cheat. Saya nggak ngerti apa no cheat. Ternyata jangan curang, jangan nyontek.
Nah, saya catat. Masuk tulisannya CHIT, salah padahal. Harusnya CA ya. Nah, jadi saya dimarahi oleh anak saya, Pak, tulisannya nggak gitu. Saya ngertinya no cheat. Tapi kemudian saya deklarasikan di Bandung. Saya pilih Bandung karena kota kebangkitan nasional. Saya deklarasikan gerakan budaya no cheating Indonesia. Fotonya lengkap semua, meskipun salah satu di foto saya lihat, lu dia itu juga pencuri, kurang ajar. Kenapa ikut deklarasi? Itu satu tahun 2013. Kemudian saya sebarkan, saya dibilang oleh jenderal tentara itu, trans kamu nih ngoyoworo orang Jawa bilang tuh menghayal. Kenapa Pak? Kamu nih no cheating itu apa mungkin? Kondisi begini, semua begini, begitu, begini. Saya bilang, Mas, saya bicara soal pribadi kita, soal jangan sistem budaya. Bisakah kita mencetak orang baik di antara orang jelek? Harus bisa. Diri kita yang harus menjadi contoh. Karena itu dibilang kau iki nguyai segoro, menggarami lautan. Saya bilang enggak apa-apa. Kamu hanya sendiri, enggak apa-apa. Saya tapi hasil kelakuan saya tahun 2007 mendapat award pejabat negara bebas korupsi. Satu-satunya yang punya award itu. Artinya saya berhasil dari saya. Mungkin yang lain belum, enggak apa-apa. Terus saya sering keliling di dunia Indonesia itu ke Sumba. Karena saya punya komunitas di sana besar dan mereka cerita, anak saya Mas, sekarang kalau ngepek dia nggak mau. Dia biar bodoh nggak apa-apa, yang penting dia nggak ngepek karena harus jujur. Nah itu satu. Yang kedua, kemudian tahun 2022 kemarin itu saya mendeklarasikan memuliakan hutan tanpa kecurangan. Jadi sepenuh hati tanpa kecurangan, preserving the forest full-heartedly without cheating. Itu bahasa saya. Nah sekarang menjadi dinasionalkan. Orang mengatakan itu bahasanya transfer tahun cheating itu. Jadi kita tidak boleh curang, Mas. Jadi kalau saya boleh memegang kekuasaan entah di DPR atau dimanapun, salah satu yang harus dilakukan adalah bagaimana mencetak kebenaran. Kalau hutan ini kita tanam dan semua tidak nyolong, akan aman. Ya. Nah, itu salah satu. Betul. Tapi yang lain apa? Ya belum tentu. Masih jalan terus. Baik. Bang Transoto, terima kasih waktu diskusinya singkat sekali. Tapi pendek sekali, maaf ya. Intinya tadi kita mencintai hutan ya. Kita adalah sebenarnya orang hutan semua, kita berasal dari ya, jangan sampai kita kehilangan aset yang sangat berharga. Betul. Bukan bicara nilai ekonomi saja, tapi buat diri sendiri ya. Dan bangsa ini luar biasa. Dan di Perindo ini, saya udah bicara langsung dengan Pak TGB dan beliau langsung ngasih tangan jempol bahwa Perindo itu satu mencintai hutan, yang kedua punya nilai no cheating. Nah itu bagus untuk kita kembangkan dan Perindo harus dipilih banyak orang. Amin. Termasuk saya. Dapil 3 Blora Raya. Baik, terima kasih Bang Transoto. Baik Mas Juno. Tapi sebelum kita tutup teman-teman, ini apapun yang tadi kita bahas, sebenarnya nilai-nilai ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai Partai Perindo yang kita tahu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli ya, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Tadi obrolan kita sama Bang Transoto terkait bagaimana kita peduli hutan, ya, turun tangan, bersih, jadi orang yang punya integritas. Itu juga nilai-nilai yang saya yakin semuanya bisa relate, bisa paham ya di luar sana. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini, gampang banget. Yes. Oke, dan juga untuk aplikasinya juga ada di sini, tinggal di-download, one click away. Dan sekali lagi terima kasih Bang, sehat-sehat, sukses untuk sama-sama program dan semuanya sukses. Baik, terima kasih. Kita berharap Partai Perindo menjadi partai yang makin besar. Amin. Terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.